Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita hari ini di Dotuku Kopi pertemuan perdana. Sini udah ada Ustadz Noval dan Randika Gumilar, owner dari Dotuku Kopi. Semoga usahanya Allah berkahi terus. Amin. Apa kabar Ustadz Noval? Alhamdulillah baik. Baik ya. Antum sehat ya? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Ya, tanggal tua ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol di Sabtu weekend, waktunya orang-orang itu banyak santai ya, banyak orang-orang yang mungkin mager ya, tapi ini salah satu tempat mager yang tak mau jadi bermanfaat insyaallah ya. Jadi sambil nongkrong ada manfaat dari obrolan yang kita bahas di sini. Anak muda zaman sekarang itu kok gampang banget lost gitu. Hidupnya walaupun kelihatan baik-baik aja dia tuh kayak nggak punya pendirian gitu. Pemuda itu kalau gue lihat dikit-dikit ke bawah arus gitu, ya kan? Sebenarnya pemuda emang gitu aja, labil ya. FYP, ya ikut-ikutan arus lah. Sebenarnya itu gimana sih pandangan Islam pemuda itu boleh nggak ya gitu? Yang perlu dia pahami adalah bagaimana dia berusaha menjadi orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Namanya iman itu dia bisa terawat dengan baik kalau dia melakukan amalan-amalan ya dari kebaikan-kebaikan yang ada. Makanya di dalam Islam itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila seorang mukmin itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya bergetar. Jadi kalau imannya benar, imannya jujur kepada Allah, tentu hatinya menjadi survive, dia bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Oh, dia punya pendirian tuh ya? Punya pendirian, dan iman itu bisa tumbuh ya karena amal solehnya dalam Islam. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, orang yang beramal soleh baik dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman kepada Allah, falan yanha hayatan thayyibah, maka hidupnya akan baik, enggak lost gitu aja. Dan iman itu bisa survive tadi ya dengan amal soleh yang kita kerjakan. Jadi pemuda itu kalau dia tidak sibuk manfaat untuk dunianya, maka dia harus sibuk manfaat untuk akhiratnya. Kalau nggak begitu dia pasti maksiat. Dan ketika maksiat dia akan lost ya. Jadi ikutin arus tanpa arah yang baik. Ya, insyaallah. Orang-orang yang sering ngerasa kosong, ngerasa capek, ngerasa sendiri, padahal dia nggak sendiri, padahal dia rame-rame, padahal dia udah istirahat. Karena bingung gitu ya. Iya, padahal Diri dia sendiri gitu ya. Karena kan dia yang ngerasain, kita kan lihat aja apa yang dia udah tidur kok capek, apa? Dia lagi rame-rame kok dia merasa sendiri. Capek hati apa capek? Nah itu dia, makanya kan mungkin ya capek hati atau kalau secara fisik kita kan dia udah cukup gitu. Cuman kalau pandangan Ustaz sendiri apa nih penyebabnya ini orang kayak gitu? Orang yang seperti itu karena hatinya lagi nggak baik. Hati nggak baik itu biasanya disebabkan maksiat. Makanya salah seorang ulama mengatakan min awwalil khair di antara cara kita biar mendapatkan kebaikan, baik hatinya, baik kehidupannya adalah meninggalkan dosa. Dan dosa ini yang membuat hati kita kayaknya udah tidur, kayaknya rame, tapi kok kayak hampa, hati nggak tenang. Berarti kuncinya ketenangan itu harusnya dari Allah. Ketenangan dari Allah. Bukan dari dunia ya. Ketenangan dari Allah itu maksudnya gimana? Kayaknya gue sering dengar Allah Akbar, tenang juga. Ya di antara cara kita mendapatkan ketenangan dalam mengingat Allah itu nggak bisa sendirian, harus berkumpul dengan orang-orang soleh kayak antum ini. Amin. Di masjid lah pertama saja, sholat ya. Sholat dan berbanyak hal-hal positif, ya kajian-kajian, kemudian nongkrong sembari ngobrol perkara iman kayak gini. Jadi merasa dicas imannya itu, dan itu yang membuat nanti ketika disebut nama Allah itu akan terasa beda. Ya, kalau cuma Allah doang tapi nggak dapat penjelasan, nggak dapat kawan ngobrol yang soleh ya nggak bisa. Tapi kalau kita punya komunitas tongkrongan yang asik, ingat akhirat, atau kita punya kajian rutin yang kita hadiri, teman-teman yang ingetin kita sholat, kita ngaji ini belajar tahsin jangan malu gitu kan. Makanya penting sekali pengaruh teman itu dalam Islam itu ya ibaratnya kalau dia bertemu dengan minyak wangi yang penjual minyak wangi tentu dia akan menjadi wangi walaupun dia nggak beli, karena semua kanan kiri
penjual minyak wangi ini kan parfum, ya artinya akan wangi juga. Harus tetap punya lah kawan yang saling mendukung dalam kebaikan ya. Kawan yang saling mengingatkan sholat, ingatin ngaji. Kita nih kalau bisa kita balik lagi ke masa kecil gitu ya, nggak banyak sibukan, nggak banyak pikiran gitu kan. Jadi takut masa depan, padahal hari ini aja belum kelar kan. Takutnya lebih kayaknya gue belum siap deh kalau ke situ gitu. Kayak orang tanya, lo mau masuk surga nggak? Mau. Sekarang mati dulu. Oh, belum siap. Nah, padahal kan harus jawabannya gimana harusnya mungkin. Harusnya kalau gue mungkin jawab kalau insya Allah masuk surga sekarang, gue insya Allah siap mati. Wah kan gitu. Sebenarnya takut masa depan tuh kayak masa boleh nggak gitu? Dalam Islam itu kekhawatiran itu bisa menjadi positif kalau kekhawatiran itu menjadikan dirinya banyak melakukan kebaikan. Kita udah ngaji nih, udah sholat, mungkin ya banyak ibadah, banyak amal sholatnya. Tetapi kita nggak tahu keadaan kita di akhirat seperti apa. Akhirnya kan dia takut kan, ada rasa khawatir. Akhirnya dia tidak pernah merasa bangga dengan amal-amalnya. Dia tidak pernah merasa ujub dengan ketaatannya, dengan kebaikan-kebaikannya. Itu kalau takut yang membawa positif. Tapi kalau takut akhirnya dia minder, tidak optimis, ya terus nanti nggak mungkin bisa lah gua sukses, gua mau maju, nggak mungkin lah, gua mau gini-gini aja yang miskin, ya susah. Akhirnya ya susah juga karena kan tergantung bagaimana dia berpikir. Gitu. Allah itu sesuai dengan perasaan hambanya. Artinya kalau dia menjadi pesimis, minder, kemudian dia tidak mau mencoba yang baik, berkarya ataupun berubah menjadi lebih baik, akhirnya dia stagnan aja hidupnya begitu aja kan, artinya itu ini takut yang negatif lah, takut yang tidak bagus lah, dan itu bisa diobati dengan dia beriman kepada takdir. Gue lupa di sini ada salah satu nih, Dika nih gue kenal dulu tuh gimana lah gitu kan. Terus kita ketemu ya, ketemu main skateboard bareng, total ngaji. Pasti itu ngilangin zona nyaman lu yang lu seharusnya tadi kumpul sama teman. Ya di fase yang itu tadi bingung itu kan. Jenuh ya. Qadarullah ketemu sama teman-teman saleh kan. Emang ada keinginan mau nikah ya, tapi sama siapa enggak tahu. Pacar enggak punya ya kan. Jadi waktu luang terus ya kan. Waktu luang terus. Jadi ya udah. Isi waktu dengan yang positif ya Tar ya. Udah datang nih Tar. Iya, alhamdulillah. Sudah seret soalnya. Artinya memang wajar, cuma nggak wajar kalau dia tetap di situ-situ aja. Artinya yang gua tangkap itu kita boleh Pak ada di titik itu, tapi kita harus cepat bergerak ya. Akhirnya dia dapat lingkungan karena memang dia ada kemauan. Tapi itu kayak ngalir aja ketemu orang itu nggak dicari gitu main skateboard ya kan. Ya gimana? Dia nggak nyari, malah udah nyari, bahkan dia tetap di lingkungan dia gitu. Cuman dia punya kemauan. Kita semua artinya bisa nih tetap di zona nyaman kita, tapi sebenarnya memang kadang-kadang itu mungkin itu namakan hidayah kali ya. Ketika dia nyamperin kita, mau kita ambil atau tidak tadi guys. Iya betul. Begitu kan? Jadi sebenarnya di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah kita tidak ada yang dibiarkan tidak mendapatkan hidayah. Semua manusia itu dapat hidayah. Tapi ada yang menerima, ada yang menolaknya. Ada yang mendapatkan hidayah, kemudian dia menerimanya. Ada yang ketika mendapatkan hidayah, dia enggan untuk mendapatkannya. Makanya sebenarnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu bukan harta, bukan jabatan, bukan keahlian, bukan gaji yang didapatkan per bulan sama pemuda itu kan. Tetapi nikmat yang paling besar adalah bagaimana dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk. Bahkan sampai ketika manusia itu sudah masuk ke dalam surga, kita sebutkan itu nikmat hidayah, bukan nikmat harta. Padahal harta itu nikmat luar biasa ya. Kesehatan nikmat luar biasa ya. Sehatnya luar biasa. Sekarang jual ginjal. Iya. 2 miliar sampai 4 miliar harganya. Kan kalau ginjal satu dijual kan masih bisa hidup. Iya kan? Beli iPhone 16 Pro Max. Iya, masih banyak sisa. Masih beli rumah 400 juta, beli iPhone, beli mobil, bangun kafe Dotoku cabang 2 gitu kan misalkan. Iya, masih sisa kan 4 miliar kan masih sisa gitu kan. Tapi jangan ditiru ini. Ya, sehat itu artinya luar biasa. Jantung kita paru-paru ya, hati sehat, luar biasa nikmat. Ya, nikmat harta, punya gaji, punya penghasilan, mungkin punya rumah, punya kendaraan, punya baju ya. Harta luar biasa. Nikmat keluarga, nikmat jabatan, kedudukan itu
sangat tinggi nilainya. Tapi ternyata penghuni surga itu ketika sudah masuk ke dalam surga yang mereka sebutkan bukan nikmat sehat, bukan nikmat hidup, bukan nikmat pernah punya mobil, pernah punya rumah, pernah punya kafe, dotoku gitu. Tetapi yang mereka sebutkan itu adalah nikmat hidayah. Buktinya apa? Allah katakan, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Puji bagi Allah, kata penghuni surga yang ketika masuk ke dalam jannah itu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sebelumnya kami tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa menyembah Allah, tidak bisa kenal sholat, kenal Al-Quran, kenal teman-teman yang soleh. Laula an hadanallah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan nikmat hidayah kepada aku. Jadi nikmat hidayah itu adalah a'zamun ni'mah, setinggi-tingginya nikmat, ya. Karena ada orang yang mungkin contoh nih, rumahnya jauh dari masjid, tapi selalu sholat ke masjid. Sebelah masjid. Ya, ada yang sebelah masjid tapi nggak pernah sholat, gitu kan? Itu adalah memang nikmat yang paling besar. Dan setiap orang sudah dapat hidayah. Entah tiba-tiba main skateboard, itu diajak ketemu. Apa? Connect. Memang orang-orang baik itu langsung dipertemukan dengan Allah. Jadi orang buruk dipertemukan dengan keburukan, orang baik dipertemukan dengan kebaikan. Kenapa kita di circle seperti ini? Mungkin karena Allah ingin kebaikan buat kita. Artinya perhatikan banget tuh ya, siapa di sekitar kita ya. Siapa di sekitar kita. Pokoknya masih ada korelasi ya. Iman tadi, amal soleh, yang syukur, yang husnuzon, yang milih teman. Itu jadi korelasi semua tadi obrolan kita dari awal sampai akhir. Cuman gue perhatiin kayaknya yang sadar itu cuman orang yang udah belajar gitu, yang tahu itu loh hidayah itu penting gitu kan. Maksudnya nikmat itu ya punya harta banyak, punya rumah mewah, misalnya punya mobil bagus, nikmat ya nyata gitu. itu kenyataannya manusia ya. Cuman kan yang utama mungkin itu. Cuman untuk buat sadar itu sebenarnya memang gimana sih? Buat sadar bahwasanya itu loh nikmat yang sesungguhnya gitu, ya kan? Apa sih yang bisa buat kita lari ke hal positif gitu, Tat? Perkara hati itu berat ya. Innal quluba bani Adam min asabil yamin. Sesungguhnya hati anak manusia itu ya adalah berada di antara jari jemarinya Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Bahkan hati itu seperti orang yang kalau dia masak air mendidih bergejolak, dikata qalban dalam bahasa Arab, qalbun, berarti qalban. Karena dia qallaba yuqallibu, berubah-ubah gitu, bergerak-gerak. Labil. Berarti boleh nih. Hari ini dia cinta, besok benci. Itu nggak boleh berlebihan kan? Nggak boleh berlebihan. Semua nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Karena kenapa? Karena hati kita itu dari kata qalbun, artinya berubah-ubah, berbolak-balik. Jangankan kita, orang yang hafal Quran, orang yang punya pemahaman di atas rata-rata, bukan orang awam, tetapi ya tadi yuqallibuha kaifa yasha, Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Ya. Akhirnya apa? Dia murtad. Gara-gara apa? Fitnah harta dan wanita. Akhirnya dia murtad. Ya udah kafir. Matinya dalam keadaan kafir. Nah, itu punya hati yang perlu kita jaga, yang perlu kita istiqomahi, yang perlu kita siram dengan iman, dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan perkumpulan yang positif seperti ini. Dan khususnya tadi buat pemuda-pemuda yang sering lolos tadi. Kalau bau itu diputar kok udah nggak kenceng-kenceng lagi. Menutup. Yang pertama tadi ya, dia harus menumbuhkan imannya kepada Allah. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah. Dia bertambah karena ketaatan yang kita lakukan. Wa yanqus bil maksiyah. Dan dia bisa hilang bahkan turun jauh karena maksiat. Jadi pesannya itu satu sih. Jangan tinggalkan yang wajib dan jangan melakukan yang haram. Udah itu ya. Karena setiap pemuda ini kan ada masa semangat ya. Semangat dalam melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Ada dia males gitu kan. Yang tadinya suka nonton ceramah ustaz di reels, yang IG gitu. Nanti lama-lama bosan lah dengan yang lain gitu, dengan yang seru-seru gitu. Campur dikit-dikit ya. Boleh nggak tuh? Ada masa tipis-tipis lah ada. Bosan ya. Ada petunjuk ya sebenarnya likulli amalin sirrah. Setiap amal itu ada masa semangat. Kita ini lagi semangat karena kita lagi ngomong perkara iman, semangat. Walikulli sirrah fatrah, dan setiap masa semangat dalam melakukan kebaikan dalam ya amal soleh itu ada masa kita akan meredup, akan berkurang, hilang semangatnya. Ya, faman kana fatratuhu ila sunnah. Ketika dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan
lagi nggak semangat dalam keadaan redup imannya, dia kembali kepada sunnah, maksudnya kata para ulama tetap sholat 5 waktu lah, walaupun dia nggak ba'diyah qobliyah, walaupun dia nanti nggak tahajud nggak duha, pokoknya tetap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pokoknya tetap jaga yang wajib. Kemudian meninggalkan yang haram, ya jangan ya zina, gitu kan. Yuk kita begal ya, gitu. Pokoknya jaga yang wajib, meninggalkan yang haram. Faqad aflah, ketika dia tetap di jalan yang benar tadi, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka dia akan tetap dalam keadaan selamat, dalam keadaan beruntung. Hidup ini simpel, kalau begitu aja udah insya Allah surga, insya Allah. Iya, insya Allah surga. Dijamin. Insya Allah. Orang la ilaha illallah aja masuk surga. Kalau la ilaha illallah, shadiqan biha dakhala jannah. Orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan akan masuk ke dalam surga Allah. Tapi kalau orang punya la ilaha illallah masih ada harapan dapat syafaat dari Allah SWT. Yang penting dia masih tidak melakukan kesyirikan, ada la ilaha illallah. Tapi jangan coba-coba ya, nggak apa-apa lah la ilaha illallah aja. STMJ gitu kan, sholat terus maksiat jalan. STMJ ya, itu jangan juga STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Ya gitu. Kalau misalkan dia ngelakuin itu karena dia belum tahu nih dampaknya bakal dirasa begini gitu. Karena belum tahu ya. Lagi-lagi gitu ya. Ini nggak ada. Sekarang zaman sekarang udah nggak ada yang nggak tahu kayaknya ya. Tahu kan ya kan. Soalnya ilmu di mana-mana. Pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu. Tapi banyak kan orang yang nggak mau tahu dulu lah. Bukan, gitu, iya. kan. Karena dia bilang kalau nggak tahu sama tahu beda gitu. Lebih kayak nggak mau tahu, sama kayak ada chat masuk, Iya, gue kan? nggak mau buka. Iya. Nanti kan ketahuan gue memang nggak buka. Sebenarnya bukan nggak buka, nggak mau buka. Iya, kadang ada yang nggak mau dulu, nanti aja lah kadang-kadang. Itu ada konsekuensinya, Pak. Karena ada konsekuensi pasti tadi ya. Iya. Karena kan ada yang bilang kalau misalkan yang tahu sama belum tahu itu dosanya beda. Mungkin lebih situ tadi ya. Jadi itu Pokoknya pegang satu itulah. Pokoknya jaga yang wajib, tinggalkan yang haram. ya, misalnya Tat, jadi yang buat simpulin memang lagi-lagi pentingnya belajar sih, Tat. Gak Iya. mungkin tadi kita bisa dapat itu semua tanpa belajar. Di antara penyesalan orang yang nggak mau belajar itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Seandainya dulu saya pakai akal saya untuk belajar, telinga saya untuk mendengarkan ilmu, maka ma kunna fi ashabi sa'ir. Saya nggak akan masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Nyesel ya. Makanya wajib belajar itu wajib hukum. Jadi sudah tegak hujah, apalagi zaman sekarang ya. Kecuali dulu ya nggak ada internet segala macam, mungkin ahlul fatrah jatuhnya. Nanti diuji lagi di akhirat gitu. Tapi ya nggak positif juga, nanti tetap ada ujian. Ya pelan-pelan ya. Kita di sini pelan-pelan, insya Allah momen ini langkah teman-teman ya. Seminggu sekali.